Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa lam yahmilna al-islam, syada la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Segala puji kita panjatkan kehadirat ya Rabbi. Salawat Islam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pada kita selanjutnya insyaallah untuk yang akan memaparkan materi berkaitan dengan P5RA akan dinapoli oleh Bapak Dadan Setiawan SAG MPDI. Alhamdulillah beliau sudah berada di depan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tenang Bu ya, semua bisa dibicarakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Dadan bisa kita nikmati bersama keilmuannya dan menjadi jalan baik buat kita dalam menahkodai madrasah yang Bapak pimpin di madrasahnya masing-masing, dan ilmunya menjadi manfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya silakan kepada Pak Dadan untuk memandu materi pada kesempatan siang hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ma'adu. Yang saya hormati seluruh kepala madrasah sanawiyah di lingkungan KKN Bogor 7 atau Kecamatan Cibinong yang hadir, juga para wakil kurikulum, tak lupa Sohibul Bait, mungkin Bapak Yusuf Kamad MTS Sirajul Atfal. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah diberikan materi oleh Pak Haji Zainuddin terkait dengan KMA 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah sanawiyah. Mungkin hari ini selanjutnya saya akan coba berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan yang baru dalam kurikulum merdeka, yaitu dalam P5. Itu kegiatan P5RA. Tapi ini tujuan yang kedua. Kalau tujuan yang pertama mah saya bisa bersilaturahim, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Ini jarang kumpul kita seperti hari ini. Saya dulu pernah kumpul di MTS Al-Hidayah seperti ini, pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, selesai acara hari ini, Bapak Ibu kita semua tambah sehat dan panjang umur. Kalau urusan kurikulum merdeka biarkan berlalu begitu saja, ya kan? Jangan banyak dipikirkan Pak, kurikulum merdeka makan ngajar udah biasa kan gitu. Artinya apa sih yang berubah dalam kurikulum merdeka itu? Nah itu yang untuk kita pelajari. Jadi jangan lupa inti pertama kita kumpul di sini kita sehat. Jangan sampai pulang dari sini sakit. Kenapa? Karena workshop kemarin bikin kurikulum merdeka sakit. Oh ngaco gitu ya, Bapak Ibu yang saya hormati, hal yang terbaru di kurikulum merdeka itu salah satunya dalam kegiatan pengorganisasian pembelajaran. Ya, dalam pengorganisasian pembelajaran itu sebagai tertuang dalam KMA 450 itu ada kegiatan intrakurikuler, ada kegiatan co-kurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler. Tadi kan intrakurikulernya sudah dibahas kan. Nah, mana kegiatan intrakurikulernya? Nah ini Bapak Ibu.
Ini kegiatan intrakurikulernya. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu mungkin hanya mencoba membuka memori kembali bagi sekalian, mengingatkan kembali bahwa dalam kurikulum Merdeka itu jadwal pelajaran disusun per tahun. Ya. Jam pelajaran ditetapkan per tahun, tidak per pekan. Ini patut kita pahami Bapak Ibu. Dengan asumsi 36, ini agak kurang geser, ini ke bawah semua. Nah, ini apa sih Pak? Ini ya. Dengan asumsi 36 pekan efektif per tahun. Nah, Bapak Ibu, ini Al-Quran hadis 72 JP, ya kan? Berarti per pekan berapa JP? 2. Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih tetap di angka 2 JP per pekannya, intrakurikulernya, ya kan? Bahasa Arab 3 sama 3 JP. Ini kan berdampak dalam penyusunan jadwal. Pendidikan Pancasila 2 JP dialihkan 1 JP untuk P5. Jadi nanti guru mapel PKN disimpatikannya tetap ditulis 3 JP, kan gitu, ya kan? Di totalnya 108. Jadi yang diinput nanti simpatika yang total akhirnya ini. Bahasa Indonesia 6 JP, tapi dikurangi 1 JP menjadi 5. Jadi bahasa Indonesia itu 5 JP intrakurikulernya. Jadi nanti besok menyusun jadwal itu yang kelas 7 itu 5 JP bahasa Indonesia. 1 JP dialihkan untuk P5. Ya. Nah, matematika berkurang menjadi 4 JP. Ya kan? IPA menjadi 4 JP per pekan 36. IPS berkurang ya menjadi 3, tapi 1 JP dialihkan untuk P5. Bahasa Inggris 3 JP, asalnya berapa? 4, ya kan? Penjas asalnya 3, sekarang menjadi 2, dialihkan 1 JP. Ya. Informatika, nah ini kan ini yang baru kan? Informatika. Kalau dalam kurikulum 2013 masih opsional sekolah itu prakarya dan atau TIK. Tapi di kurikulum Merdeka TIK itu menjadi kurikulum masuk dalam struktur mapel wajib. Jadi kalau ada guru TIK yang sertifikasi, nah, ngajarnya supaya aman, jangan ngajar dulu kelas 7. Nah kalau kelas 7 itu sudah JP ya. Kalau kelas 8, kelas 9 masih berbasis siswa kan BKTIK, bimbingan komputer ya, bimbingan konseling teknik informatika. Jadi kalau ngajar kelas 7 mau nggak mau harus berubah menjadi JP. Ya, tapi boleh silahkan dipadukan yang ngajar kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tapi tetap amannya dia rasionya ke guru saja, ke siswa, jumlah siswa saja kan, jadi aman. Nah ini seni budaya prakarya. Nah ini kan seni budaya dan prakarya. Ini 72 JP dialihkan 1 JP. Jadi Bapak Ibu yang dialihkan ada berapa mapel? Ada 6. 1 Pancasila, bahasa Indonesia, IPS, Penjas, informatika, seni. Jadi ada 6 mapel yang dialihkan. Total JP per mapelnya 36 dikali 6, maka nanti totalnya ada 216 JP. Jadi untuk P5 itu adalah 216 JP per tahun. Nanti kita akan fokus di sini Bapak Ibu, di P5, JP P5-nya ya. Nah, total per tahun untuk jam wajib dan muatan lokal itu 1440 JP. Jadi muloknya 72 JP, berarti 2 JP bahasa Sunda. Tapi sekolah memberikan kewenangan menambah 2 sampai 6 JP, silahkan.
Ini kan mulok itu 72 sampai 216 JP, artinya dikasih rentang 2 sampai 6 JP per tahun. Dengan nambah JP, nambah konsekuensi, ya kan? Nambah macam-macam lah. Bendahara kena juga kan gitu ya. Ke kurikulum kena juga kan, nambah muatan jam. Makanya mangga di sekolah itu mau 2 JP saja muloknya atau mau ditambah maksimum sampai 6 JP, silakan sesuai dengan kondisi sekolah, ketersediaan sekolah, kan merdeka kan gitu. Ini kita fokus untuk kelas 7 Bapak Ibu ya, karena kelas 8, kelas 9 belum merdeka gitu. Dia merdeka kelas 7 kelas 7. Dia total jam wajibnya 1440 JP sampai kan sampai. Berarti per pekannya berapa JP? 40. Kelas 7 itu per pekannya 40 JP. Berarti kelas 7 itu ingat Bapak Ibu, intrakurikulernya 40 JP per pekan. Kelas 7 nih. Kalau kelas 8, kelas 9 berapa JP intrakurikulernya? Kurikulum 2013 46 JP kan? Oh kalau gitu kelas 7 bisa pulang duluan dong. Karena satu pekan hanya 40. Tapi ingat, kelas 7 itu punya kewajiban melaksanakan P5. Berapa JP per pekannya P5? 6 JP ya. P5 ini asalnya P3 Bapak Ibu. Apa P3? Partai Persatuan Pembangunan ya. Asalnya P3. Apa tuh P3? Profil Pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu nanti diintervensi oleh apa? Oleh intrakurikuler, oleh kokurikuler, diintervensi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan yang keempat, diintervensi juga melalui budaya sekolah. Nah, kegiatan P3 dalam kokurikuler itu dinamakan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dari istilahnya saja kan proyek penguatan, Pak. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu sudah masuk juga nanti dalam intrakurikuler. Dilaksanakan juga dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tapi dikuatkan dalam kokurikuler melalui proyek. Namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Berapa JP? 6 JP per pekan, per tahun 216 JP. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke P5-nya Bapak Ibu ya. Ya cepat aja Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah detail, tapi langsung ke substansinya saja. Ya, ini. Nah, di Kementerian Agama Bapak Ibu, P5 profil pelajar Pancasila itu ditambah dengan nilai-nilai yang dikenal dengan nilai rahmatan lil alamin, sehingga proyek P5-nya menjadi P5RA. Sebelumnya asalnya P5 PPRA. Jadi dalam rentang waktu 3 tahun ini regulasinya terus berubah. Yang tahun kemarin menggunakan kurikulum merdeka namanya P5 PPRA.
Mungkin kayak Al Asyah melaksanakan proyeknya adalah P5 PPRA. Tapi yang tahu sekarang di KM 450 istilahnya menjadi P5RA. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Nah, jadi nanti ada nilai-nilai baik dari profil pelajar Pancasila dan dari rahmatan lil alamin. Nah, tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Haji Zai terkait dengan nilai rahmatan lil alaminnya dalam KM 450 itu dalam rangka menguatkan nilai-nilai moderasi beragama. Ya. Saya langsung saja Bapak Ibu ke nilai-nilainya saja. Saya langsung. Ini yang perlu dipahami Bapak Ibu terkait dengan P5 ini, masih banyak guru yang belum memahami P5 secara menyeluruh sehingga pelaksanaannya menjadi tidak optimal. Nah ini betul. Jadi Bapak Ibu dalam P5 ini nanti beda antara P5RA dengan PJBL. Apa PJBL Bapak Ibu? Project Based Learning, pembelajaran berbasis project. Kalau pembelajaran berbasis project itu orientasinya pada produk, Pak. Pada produk. Contoh, hampir sama dengan pembelajaran prakarya. Jadi jangan sampai P5 ini tertukar nanti dengan pembelajaran prakarya. Ya, contoh mungkin seperti ini. Kalau PJB atau prakarya, membuat karya seni dari sampah plastik. Kan orientasinya ke produk hasilnya kan gitu. Itu adalah prakarya, itu adalah PJBL. Tapi dalam P5 ini ada sasarannya apa? Sasarannya adalah nilai-nilai penguatan terhadap nilai-nilai P5. Ya. Apa? Penguatan terhadap nilai-nilai P5RA. Ini nanti ya. Ini. Oke. Terus juga Bapak Ibu, dalam P5 itu karena kegiatannya adalah kegiatan kokurikuler, harus dilaksanakan pada jam pelajaran. Saya ulangi ya, P5 ini harus dilaksanakan pada jam pelajaran, tidak boleh dilaksanakan di luar jam pelajaran. Kalau kegiatan dilaksanakan di luar jam pelajaran, kokurikuler atau ekstra? Ekstra kurikuler. Ini kokurikuler harus masuk dalam jadwal. Ya, dalam jadwal. Harus masuk dalam jadwal pelajaran. Ya, harus masuk dalam jadwal pelajaran. Tidak boleh dilaksanakan di luar jam pelajaran. Dan P5 ini jangan sampai juga memberatkan orang tua nanti. Jamnya udah selesai, pelajar itu sampai jam 1 udah pulang. Ini anak-anak jam 5 belum pulang. Alasannya apa? Proyek P5. Salah itu sekolah, Pak. Ya, salah. Ya, salah kaprah. Karena P5 harus dilaksanakan dalam jam pelajaran, masuk dalam jadwal. Nah ini ya, tidak boleh. Nah ini, P5 tidak hanya fokus pada hasil proyek, tapi jauh lebih penting pada proses belajar dan pengembangan karakter peserta didik. Karakter apa? Karakter yang diambil dari dimensi P5 dan dimensi rahmatan lil alamin. Oke, mana dimensinya Bapak Ibu? Saya langsung saja lah. Nah ini, mana dimensi P5-nya? Nah ini, apa itu? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, apa? Gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ini apa? Dimensinya, dimensi P5-nya. Ya, dimensi P5-nya. Mana dimensi rahmatan lil alaminnya, nilainya? Saya masih menggunakan yang ini yang 10 karena pedoman yang baru belum turun. Ya, tapi tidak akan jauh berbeda sebenarnya ya dengan yang ini. Ada 10 ya. Itu ada berkeadaban, ta'adub, qudwah, muwatonah, toleransi, syuro, adil, wa'itidal, tawazun, tawasud, kesetaraan, dinamis dan empatik, tatawur, wal ibtikar. Ini. Jadi ada 10. Jadi yang kita kuatkan itu 5.
6 dari dimensi profil pelajar Pancasila, 10 dari nilai rahmatan lil alamin. Jadi ada berapa? 16. Kayak apa madrasahnya? Tapi kalau SD sekolah itu hanya 6 nilai saja. Kalau kita ada 16 nilai. Mohon pos bentar ya. Ini Bapak Ibu, nanti ini 6 ya, ada 10 nilai. Dan juga perlu sampaikan Bapak Ibu, proyek P5 ini bukan tugas guru mapel. Ya, saya ulangi ya, bukan tugas guru mapel tertentu yang tadi dialihkan JP-nya. Tadi yang ini apa? PKN, Bahasa Indonesia, Penjas, Informatika, Seni Budaya, dan IPS ya. Itu bukan tugas guru mapel tersebut. Ya. Jadi P5 ini bukan tugas guru mapel tersebut, tapi P5 ini ranahnya ranah sekolah. Ranah sekolah. Sehingga tadi kan sudah disinggung oleh Pak Jijai mungkin dalam struktur kurikulumnya ada fasilitator, ya kan? Ada koordinator. Dalam struktur kurikulum tadi ada kan? Dibahas kan? Koordinator berapa JP? 2 JP, fasilitator 1. Nah makanya Bapak Ibu, saya ulangi ya, P5 ini bukan ranah guru, tapi ranah sekolah. Ya, sehingga sekolah dalam pelaksanaan P5 ini perlu membuat tim project. Ya, perlu membuat